Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, di siang ini kita bisa kembali bermuajahah untuk bermudzakarah, menambah ilmu pengetahuan kita tentang syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan pengajian kita ini bisa memberikan ilmu yang bermanfaat buat kita baik di dunia maupun di akhirat. Hadirin rahimakumullah, pembahasan kita yang terakhir ini kalau nggak salah ini karena udah libur lama ya, pas hari Kamis pas tanggal merah terus ini libur terus jadi ya. Pembahasan kita yang terakhir adalah masih mengenai arkanul iman, rukun iman, yang mana sudah kita ketahui bahwasanya rukun iman ada 6, nggak boleh kurang ya. Mengimani yang 6 ini baru dikatakan mukminin, orang-orang yang beriman. Apa yang pertama? Antu'mina billah, harus beriman, percaya kepada Allah Subhanahu wa taala ya, dengan segala sifat jaiznya, sifat wajibnya, sifat mustahilnya. Kita harus meyakini bahwasanya Allah itu adalah ismun atau alamun ala dzat al-wajibul wujud al-mustahiq li jamil kamalat. Allah itu adalah nama dari suatu zat yang harus ada dan paling berhak memiliki segala kesempurnaan. Allah sama sekali tidak punya kekurangan. Ini adalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian termasuk rukun iman juga wa malaikatihi, beriman kepada para malaikatnya Allah yang jumlahnya sangat banyak. Berapa jumlahnya? Wah, enggak tahu ya. Tidak mengetahui jumlahnya kecuali Allah Subhanahu wa taala ya. Dalam satu riwayat, malaikat Jibril itu pernah berkata kepada Nabi Muhammad SAW, "Wahai Rasulullah, saya pernah melihat satu malaikat ya, yang di langit sana duduk di atas kasur," katanya. Kemudian malaikat ini dikelilingi oleh 70.000 malaikat yang melayaninya. Dari setiap nafas yang keluar dari malaikat itu, Allah ciptakan satu malaikat lagi. Di setiap nafas keluar lagi malaikat, keluar lagi malaikat. Ya. Kemudian satu ketika saya melihat malaikat itu, ya ini saking hebatnya malaikat ya. Allah kasih magam, Allah kasih kedudukan yang mulia. Kemudian satu ketika saya melihat malaikat itu udah nggak di langit lagi, tapi ada di atas gunung Qaf, malaikat Jibril. Ya, dan tulangnya ini patah. Tulang apa? Sayapnya patah. Tulang dari sayapnya itu patah. Dan dia menangis. Kemudian bertemu saya, dia berkata, "Wahai Jibril, tolong bantu saya. Tolong kasih syafaat pada saya, minta ampunan saya kepada Allah Subhanahu wa taala." Ya. Akhirnya malaikat Jibril nanya, "Emang ente salah apa? Apa dosa yang ente kerjain? Ya, sampai ente dapat hukuman seperti ini, yang tadinya derajat ente tinggi di langit, kenapa sekarang di bumi di atas gunung ini sendirian? Ya, sayapnya patah." Apa jawab ini orang? "Wahai Jibril," ini malaikat, "wahai Jibril, dulu ketika Nabi Muhammad SAW Isra Mi'raj naik ke langit, ya, saya ketika melihat Nabi Muhammad, semua malaikat pada berdiri menyambut Nabi Muhammad SAW. Tapi saya nggak diri, saya duduk aja di kasur, gitu ya. Akhirnya Allah memberikan hukuman kepada saya, diturunkan derajat saya, direndahkan saya, suruh turun ke bumi, dan saya dipatahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang terjadi katanya. Akhirnya malaikat Jibril minta tolong, minta syafaat sama Allah agar mengampuni di malaikat, lalu diampuni malaikat itu dengan syarat, kata Allah, hatta tusalliya ala Muhammad, sampai kamu mau bersalawat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini hebatnya Nabi kita Muhammad ini. Dan malaikat itu banyak. Ini baru satu malaikat doang. Dikelilingi 70.000 malaikat, dan setiap nafasnya Allah ciptakan malaikat lagi. Berapa banyak malaikat yang lainnya? Ini kita harus mengimani secara umum, akan tetapi ada beberapa malaikat yang harus kita imani secara terperinci.
Ya, yang sudah kita sebutin tuh kemarin. Jibril, Mikail, Israfil, Malik, Ridwan, Raqib, Atid, Munkar, Nakir. Ini harus kita tahu ya, dengan tugas-tugasnya apa harus kita imani. Ada lagi malaikat yang menggendong ya, memanggul arasy Allah Subhanahu wa taala. Ini juga harus kita imani. Nah, ini termasuk rukun iman. Ya, kemudian wa rusulihi, harus beriman kepada para utusannya Allah. Ya, Rasul ini ada yang hanya nabi saja, ada juga yang Rasul. Apa bedanya? Sebenarnya hampir sama. Ya, menurut para ulama, kalau nabi itu adalah manusia, ya, laki-laki yang diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak diperintahkan untuk menyampaikannya kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Cuma disuruh bilang bahwasanya saya ini nabi Allah. Nah, ini itu seorang nabi, ya, dan jumlahnya banyak, ya. Kemudian ada lagi yang namanya Rasul. Rasul ini sama, seorang manusia atau seorang laki-laki yang diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala dan diperintahkan untuk menyampaikan apa yang Allah sampaikan kepada dia, kepada orang yang ada di sekitarnya. Ini yang disebut dengan Rasul, ya. Oleh karena itu, setiap Rasul itu sudah pasti nabi, tapi belum tentu setiap nabi itu sudah pasti Rasul, belum tentu, ya, karena sama-sama terima wahyu dua-duanya. Rasul terima wahyu, nabi terima wahyu, ya, coba berbeda di situ. Dan ini jumlah Rasul pun juga banyak, ya. Ada yang mengatakan 313, ada yang bilang 314, ada yang bilang 315. Akan tetapi yang wajib kita imani secara terperinci hanya 25 namanya. Jadi harus tahu nih nama-namanya. Ada Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, semua sampai Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini para Rasul. Insya Allah udah berapa ya jamaah sini ya? Sahabat nih, seingat saya dulu jadi waktu TK dia gitu, suruh ngapalin sampai dilakuin dulu tuh. Ya tujuannya apa? Supaya menghafal nama-nama Rasulnya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi harus tahu nama-namanya. Ya, dengan kalau bisa dengan kisah-kisahnya. Makanya anak kecil tuh kalau bisa anak kita nih dongengin jangan Superman, jangan Batman. Ya kalau bacain cerita itu cerita-cerita Rasul, jadi supaya ada pelajaran di situ, biar mereka kenal. Ya, khususnya tentang Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ceritain siapa itu Nabi Muhammad, siapa bapaknya, siapa ibunya. Karena kita aja yang tua-tua ini masih belum kenal kita. Kalau ditanya itu umat siapa? Umat Nabi Muhammad. Cinta kan? Cinta. Kalau ditanya siapa anaknya Nabi? Siapa ya? Ini namanya cintanya masih setengah-setengah. Ya, orang kalau cinta itu akan mencari tahu apa yang dia cintai, benar nggak gitu? Kita kalau cinta sama seorang perempuan nih, kan pengen tahu segalanya tuh. Lagi PDKT nih, wah dia teleponnya berapa ya? Tanya nomor telepon. Alamatnya di mana ya? Kalau pengen ke rumahnya, dia senangnya apa ini? Coklat, apa bunga deposito, ya? Tanya macam-macam. Ya, teman-temannya siapa aja? Ya, gimana moodnya lagi anaknya kapan? Ditanya. Kenapa? Karena cinta. Lah kita yang mengaku umat Nabi Muhammad SAW mengaku cinta kepada beliau, tapi tentang beliau kita tidak kenal. Ini namanya cinta tapi setengah-setengah namanya cintanya. Ya, cuma cinta di bibir saja, cuma nggak pengen tahu. Banyak yang kita sering coba. Ya, siapa nama anaknya Rasulullah sebutin? Nggak tahu. Siapa nama istri Rasulullah? Nggak tahu. Ya, oke, taunya Nabi Muhammad, bapaknya Abdullah, ini Aminah, udah segitu doang. Nah ini kita ngaku cinta gimana? Padahal Nabi Muhammad itu salah satu, ya satu-satunya panutan terbaik yang kata Allah, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah SAW qudwah, uswah, ya, panutan, contoh yang terbaik bagi orang yang berharap bertemu Allah Subhanahu wa taala dan selamat di hari kiamat nanti. Jadi contoh kita terbaik Nabi Muhammad. Kalau kita, ya, makanya ada istilah dalam bahasa Arab, alamatul mahabbah al-ittiba'. Tandanya cinta sama seseorang itu ngikutin gayanya. Nah sekarang kita enggak. Rambut kita kalau ikut gaya siapa? Lionel Messi, ya. Messi ganti gaya, kita ganti rambut kita. Nah, gitu orang kita sekarang, ya. Pakaiannya lain lagi ikut artis simulan, ya. Padahal kita punya panutan terbaik, yaitu panutan kita Nabi kita Muhammad
Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana rambutnya Rasulullah, ya, bagaimana jenggotnya, diikutin. Pakaiannya gimana cara ngomong sama istri. Nabi Muhammad ngomongnya lembut sama istri. Lihat Siti Aisyah cara manggilnya, ya Humairah. Coba, wahai wanita yang pipinya kemerah-merahan. Ya, indah banget. Kita manggil gini kita. Dulu waktu masih baru nikah enak manggil ya, sini ya. Giliran udah hamil, udah punya anak, udah gendut, berat, ya, kita cerita, dikatain ini kita, ya, nih, Rasulullah enggak gitu akhlaknya, belajar sama Rasulullah. Gimana cara belajar? Ya ikutin sejarahnya, baca sejarahnya. Makanya di kitab-kitab Maulid itu tujuan baca Maulid itu baca sejarah Nabi biar tahu gimana tuh Rasulullah, supaya diikutin. Orang kita kan kadang baca Maulid ini baca bahasa Arab kan paham. Jadi baca gitu aja, jangan dibaca diartiin biar tahu apa tujuannya. Bagaimana jihadnya beliau, bagaimana ibadahnya beliau. Rasulullah kalau bangun malam itu, masya Allah, sholatnya lama banget sampai kakinya bengkak. Kita pernah sholat kaki bengkak. Kalau habis main futsal, sholat bengkak tuh kaki, habis gaprakan. Ini Rasulullah bengkak gara-gara kelamaan sholat. Sampai Siti Aisyah melihat Rasulullah, ya Rasulullah, udah ngapa? Bahasa kita gitu, bang, udah ngapa bang? Gitu-gitu amat sholat, bahasa kita gitu, ya. Kamu kan udah sebagai utusan Allah, udah dijamin surga, ngapain gitu-gitu amat, ya? Sholat kok sampai kaki bengkak begitu. Apa kata Rasulullah? Apakah salah kalau saya jadi hamba yang bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala? Ya, bagaimana Rasulullah? Ya, Rasulullah pernah suatu ketika pulang ke rumah udah kemalaman, ketok pintu, Aisyah udah tidur gak bangun. Kira-kira kita kalau suami nih pulang malam cari duit, bini kita ketok pintu kagak bangun, kira-kira ngapain kita? Hah? Kita gedor beliau. Kan padahal bisa kalau bangun, kita gedor aja tuh pintu, gubrak. Ini kita nih. Lihat bagaimana akhlak Rasulullah SAW. Dia gelar sorbannya depan pintu, dia tidur depan pintu, tanpa ingin mengganggu nyenyaknya sang istri. Di tengah-tengah malam, ya mendekati subuh nih, istrinya Aisyah bangun. Rasulullah pulang-pulang, kebingungan. Dilihat di luar, tahu-tahu lagi rebahan di situ. Dibangun, ya Allah, ya Rasulullah bangun. Maaf saya nggak tahu kau datang ke rumah. Kalau kita kira-kira gimana gitu, Nabi? Wah, aku ini kurang ajar. Gue capek-capek dari duit pulang, lagi dibukain pintu. Rasulullah apa yang terjadi? Apa kata beliau? Saya minta maaf, saya pulang terlalu malam. Coba lihat akhlak beliau, masya Allah, Sallallahu Alaihi Wasallam. Nih, Nabi kita Muhammad SAW pelajari akhlaknya, biar kita bisa nyontoh beliau. Nabi Muhammad pengen ke Masjidil Haram, pengen ke Mekah, Masjidil Haram, ya. Setiap lewat diludahi orang kafir. Nabi gak marah, ludahi. Besok datang lewat diludahi lagi. Satu ketika lewat gak ada yang ludahin, Nabi bingung. Mana yang ludahin? Coba lagi berarti. Ditagih, dicari infonya sama Nabi Muhammad. Mana nih orang yang biasa mau ludahin saya? Ditanya lagi, sakit Muhammad. Kalau kita, palat lo, ludahin gua lo. Dibawa korma sama Nabi Muhammad. Dia pulang ke rumah bawa korma, disambangin, dijenguk. Sampai itu orang nangis. Kamu kan yang tiap hari saya ludahin. Kenapa ngejenguk saya? Saya lagi sakit. Iya, saya heran. Biasanya ada yang ludahin, kok sekarang gak ada yang ludahin. Ya, ini saya kasih korma biar kamu sehat, biar cepat sembuh. Coba didoa. Akhirnya orang masuk Islam. Nih, akhlak Nabi kita Muhammad SAW. Makanya Allah mengatakan, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sungguh engkau wahai Muhammad berada dalam akhlak yang sangat mulia. Kenapa Nabi Muhammad punya akhlak seperti ini? Ya, karena Nabi Muhammad mengatakan adabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Yang didik saya ini Tuhan saya Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya dapat didikan yang terbaik karena yang didik saya langsung Allah Subhanahu wa taala. Nih, makanya pendidikan itu penting. Lingkungan itu penting buat anak-anak kita. Kalau pengen anak kita jadi anak-anak yang soleh, yang rajin baca Quran, yang rajin kerja ke masjid, berjamaah sholat, berjamaah, ya dekat sama orang-orang soleh, kita ciptakan lingkungan seperti itu. Jangan kita egois, pengen punya anak soleh, rajin ke masjid, kita nggak pernah ke masjid, nyuruh doang. Tam, ada tuh, masih. Bapak ngapain tuh utang sinetron? Dia buat anak nonton sinetron. Karena lingkungan yang kita ciptakan seperti itu. Ayo mulai dari diri kita dulu. Pengen punya istri yang solehah, kita jadi orang soleh dulu. Ya, nyuruh doang. Kita pakai celana pendek mana-mana. Ya Allah, susah jadinya. Nah ini ya, ayo kita belajar dari akhlak Rasulullah. Oleh karena itu penting
Kata Allah termasuk rukun iman percaya kepada utusannya Allah, khususnya Nabi kita Muhammad SAW. Gak cuma percaya doang, tapi pelajarin akhlak beliau. Ini tujuannya ya. Kemudian termasuk juga rukun iman ya, wa kutubihi, percaya iman kepada kitab-kitab yang Allah turunkan kepada para rasulnya. Ya, sebenarnya kitabnya Allah itu banyak. Ya, banyak, ada yang mengatakan 104, ada yang mengatakan 114. Sebagian ulama mengatakan udah nggak usah sebutin berapa, karena kita nggak tahu pasnya. Ya, yang tahu hakikatnya cuma Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tetapi yang wajib kita imani minimal 4. Ya, kalau yang banyak itu secara global, secara umum. Tapi secara terperinci kita wajib percaya akan 4 kitabnya Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama kitab Taurat, ya, diturunkan kepada Nabi Musa. Ya, kemudian Zabur diturunkan pada Nabi Daud. Kemudian Injil diturunkan pada Nabi Isa. Terakhir adalah kitab terakhir Al-Quran diturunkan pada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ya, ini masing-masing Rasul ini punya keistimewaan. Kita pelajari itu sejarahnya. Nabi Daud kalau lagi baca Zabur, ya suaranya Nabi Daud tuh enak. Lagi baca Zabur ini angin yang bertiup berhenti, dengerin. Burung yang terbang turun, dengerin suara Nabi Daud. Lihat suaranya Nabi Daud. Ya, Allah kasih keistimewaan dari suaranya, indah banget. Kalau pegang besi, lunak tuh besi, mau dibentuk apanya bisa. Nah kita begini susah banget. Yuk kita pekok-pekokin susah banget. Nabi Daud kalau dipegang, masing-masing punya keistimewaan. Nabi Musa dia punya tongkat dilempar jadi ular gede. Dia taruh tangannya di ketiaknya diangkat, nyala semuanya. Masya Allah Nabi Musa. Ya, dia belah lautan. Ya, ini masing-masing punya keistimewaan. Akan tetapi ya, afdhalul khalqi ala itlaq, makhluk ya Allah yang paling utama, paling mulia tidak lain adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Isa bisa nyembuhin orang sakit. Orang buta bisa lihat. Ya, orang lumpuh bisa jalan. Orang mati bisa hidup sama Nabi Musa. Sama Nabi Isa. Nabi kita Muhammad bisa seperti itu. Ya, Nabi Muhammad pernah bicara sama hewan. Nabi Muhammad pernah nyembuhin orang yang matanya buka, bahkan yang keluar. Ya, disembuhin lagi sama Nabi Muhammad SAW. Yang lagi melekat Sayyidina Ali mau perang nggak bisa, dipegang orang sembuh sama Nabi Muhammad SAW. Jadi masing-masing punya kemuliaan, tapi yang termulia adalah Nabi kita Muhammad SAW. Tanpa kita merendahkan nabi-nabi yang lain. Itu semua adalah makhluk Allah yang mulia, manusia pilihan Allah, tapi tetap cinta kita yang terbesar adalah kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, Nabi Muhammad diberikan mukjizat yang terbesar adalah Al-Quran Al-Karim. Ya, kenapa dikatakan mukjizat terbesar? Padahal mukjizat Nabi Muhammad banyak, termasuk di bulan Sya'ban ini Nabi Muhammad pernah dikasih mukjizat bisa belah bulan. Bapak pernah belah bulan? Kalau belah durian pernah kali ya? Nah, kalau belah bulan belum pernah kalau kita. Ya, belah durian tuh lihat lagunya Cupek. Ya, belah durian ya. Iya. Ya, tapi kalau belah bulan cuma satu-satunya manusia adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sampai menurut penelitian kata para astronot itu di bulan itu bekas retakannya masih ada tuh tengah-tengah. Jadi bulan benar-benar pernah belah. Sampai di Cina itu ada prasasti dengan bahasa Cina kuno bahwasanya katanya ditulis saya malam ini melihat bulan yang terbelah dua dan saya tidak tahu apa yang terjadi. Ada apaan bulan bisa belah dua? Itu tercatat di Cina ada prasasti kuno batu begitu. Ya, ini kan Nabi pernah ditantang sama orang-orang kafir Quraisy. Ya, orang emang ente utusan Allah, coba aja, tunjukin. Terus mau apa emang? Coba belah bulan jadi dua. Ya, kata Nabi, kalau saya bisa belah bulan dengan izin Allah menjadi dua, kamu bakal masuk Islam? Iya, masuk Islam. Nabi minta disuruh sama itu bulan belah dua beneran. Pada minggir tuh, geser semua jadi dua. Apa kata orang-orang Mekah? Harusnya kan taubat ya. Udah ngeliat yang benar harusnya. Ya, iman, percaya. Ini enggak. Emang kalau hidayah itu punya Allah. Hidayah itu punya Allah. Makanya kita kalau punya satu pendapat pandangan enggak perlu memaksakan sama orang lain. Mau ente ya debat-debat sampai berbusa juga kalau hidayah enggak Allah kasih, enggak bakal jadi. Lihat orang-orang kafir Mekah. Bulan udah belah depan matanya. Harusnya kan benar Muhammad nih, Rasulullah nih. Enggak, ngomongin lagi. Saharona Muhammad menyihir kita. Oh, coba bayangin. Hidayah nggak ada, ya. Jadi hidayah itu punya Allah Subhanahu Wa Taala. Innaka tahdi man ahbabta, walakin innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha.
Ya Muhammad, engkau nggak bisa ngasih hidayah bagi orang yang engkau inginkan, tapi yang ngasih hidayah cuma Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Akhirnya kata orang Mekah, tunggu dulu nih, Muhammad nyihir kita nih. Ya. Jadi pada bulan Sya'ban yang kita sekarang ada. Nanti kita tanya orang-orang luar Mekah. Kalau emang dia lihat juga, baru dah kita percaya. Ya. Ketika ada kafilah datang dari Syam, datang ditanya, kita waktu malam itu tuh lihat gak bulan pecah jadi dua? Ya. Di Mekah kita lihat pecah jadi dua, kita lihat gak? Ya Allah sana, iya melihat juga. Bulan pecah jadi dua. Harusnya kan menurut ya, oh bener Muhammad berarti ini gak bohong. Apa katanya? Wah, sihir Muhammad sampai kemana-mana katanya. Boleh lagi omongannya. Ya, hidayah ini. Ya susah hidayah itu minta sama Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita dikasih hidayah yang benar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini, ya. Jadi percaya bahwasanya walaupun Nabi Muhammad mukjizatnya banyak, tapi yang terbesar adalah Al-Qur'an Al-Karim. Kenapa? Karena ini mukjizat akan Allah jaga sampai hari kiamat. Injil berubah. Udah bokok-bokok dah sama pengikutnya Nabi Isa. Taurat banyak yang dirubah. Ya. Zabur banyak yang dirubah. Tapi yang murni terjaga sampai sekarang bahkan sampai kiamat. Nanti kata Rasulullah, di akhir zaman ini sudah mendekati kiamat, Allah hilangkan Al-Qur'an, Allah hapus Al-Qur'an. Jadi di kertas kosongannya gitu putih. Udah gak ada yang tahu Al-Qur'an sama sekali. Ini baru udah dekat-dekat kiamat. Sekarang sih insya Allah kiamat masih jauh deh Bang. Jangan takut. Ya, Quran masih banyak. Ya, tapi dekat kiamat orang boro-boro kata Rasulullah tidak akan terjadi kiamat sampai orang gak ada yang menyebut Allah. Ya sekarang alhamdulillah nih, sebenarnya nyebut Allah nih. Ini di orang-orang akhir zaman itu udah hancurnya minta ampun. Ya, nyebut Allah aja enggak ada dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai kata Rasulullah, ya digambarkan hari orang-orang mendekati kiamat itu zina itu udah biasa. Bahkan di pinggir jalan udah biasa sih. Ada nggak orang sekarang di pinggir jalan? Kan nggak ada, ngumpet ya, nyewa hotel, masih malu gitu, di semak-semak kuburan gitu kan ya, balikannya duit. Tapi ntar di akhir zaman di pinggir jalan biasa. Sampai orang paling mau lewat cuma bilang begini doang terus, mikir dikit dong saya mau lewat, begitu doang. Bukan perkara yang nanti. Nih akhir zaman. Sekarang udah deket-deket nih. Tanda-tandanya, pegangan tangan biasa, ya kan? Cium-ciuman udah biasa, dekati kiamat. Jadi jangan harapkan generasi setelah kita lebih aman dari kita, lebih dahsyat cobaannya. Oke, kita tanamin anak-anak kita pendidikan Islam, ajarin Quran, ajarin sunnah Nabi Muhammad, cinta sama para ulama. Jadi mereka terjaga akidahnya. Nih akhir zaman seperti itu. Nah, Al-Quran mukjizat terbesar bagi Rasulullah SAW, Allah jaga sampai hari kiamat. Kenapa? Janji Allah. Apa kata Allah? Ya, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan al-dzikra yaitu Al-Quran dan kami akan menjaga Al-Quran. Jadi Al-Quran ada yang ingin berubah dikit-dikit ketahuan. Kenapa? Karena Allah punya ya keluarga di dunia ini yaitu para hafazul Quran. Orang-orang penjaga Al-Quran yang menghafal Al-Quran. Ente memasukin satu ayat aja baru tahu tuh sama para hafal. Ini kayak ayat nggak ada ini. Karena ngapalin nggak ada ini ayat apa ini? Ini surat apa nggak ada nih? Nah ya, makanya setiap ada orang-orang yang nyempilin surat baru dalam Al-Quran itu ketahuan langsung. Karena ada hafazul Quran, orang-orang hafal Quran. Makanya kita kalau bisa niatin, ayo hafalin Quran. Karena kata Rasulullah, ya ahlul Quran, ahlul taqwa khassatuhu. Orang-orang ahli Al-Quran itu adalah keluarganya Allah dan orang khususnya Allah. Ayo tanamin hati kita. Ustaz, saya kayaknya nggak bisa ngapal Quran. Bisa. Masalahnya mau apa enggak? Ya, kalau sehari satu ayat aja, masa nggak bisa? Hari ini alif lam mim satu. Ya, besok dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itu tiap hari kalau mau bisa. Hatam hampir 30 juz. Cuma kita penyakitnya 1 M. Malas doang. Ya, baca aja malas, apalagi ngapain. Ya minimal baca dah, enggak usah ngapain biarin dah. Baca Quran tiap hari, ayo. Tiap hari. Kita berapa kali dalam setahun khatam Quran? Berapa kali dalam sebulan khatam Quran? Orang-orang dulu lihat Quran enggak pernah lepas. Imam Syafi'i Ramadan 2 kali khatam minimal. Siang sekali, malam sekali. Tiap hari. 30 hari 60 kali khatam. Nah kita boro-boro ya Ramadan 14 kali khatam juga. Masya Allah. Jadi apa kita? Terus kita mau bandingin sama orang-orang dulu. Wah saya sudah cukup dah, insya Allah dah amal saya cukup. Bagaimana lihat orang-orang dulu tuh? Amalnya Masya Allah seperti itu, ilmunya, tawaduknya, tapi merasa rendah, merasa kurang, kecil di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sampai ada satu syair para ulama mengatakan ya dhunnun nas bi khairan
wa inni lasyarrun nas illam ta'fu anni. Orang-orang yang kata saya ini orang-orang baik, orang benar, padahal saya ya Allah sejelek-jeleknya manusia kalau Engkau enggak maafin saya. Ini dengan ilmu yang banyak, dengan ibadah yang banyak, dengan tawadhu yang banyak ngomong begitu sama Allah. Nah, kita hatam kagak pernah, ya merasa hebat ya udah, ada tenang dah, udah sholat 5 waktu, puasa cukup, surga kata siapa? Ya, ayo dekat sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Al-Quran baca, cintai Al-Quran, Iqra'ul Quran, baca Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Baca Quran, nanti dia di hari kiamat datang kepada orang yang baca dia sebagai penolong di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kan ibadah kita yakin dah ada kurang-kurangnya ya. Salat tadi zuhur ada nggak yang dari takbir sampai salam khusyuk dari awal sampai akhir? Ada aja tuh sulit tuh. Allahu Akbar, tambah khusyuk tambah asik nih. Lama-lama lagu hilang ya. Mikirin senda ya semua. Ya, kerjaan rame bos marah nih kelamaan nih. Ada aja dipikirin tuh. Al-Imam Abu Hanifah didatangi seorang muridnya. Imam, duit saya hilang. Lalu kok datang ke saya? Ente kan imam katanya. Ente wali besar, wali Allah. Doain dong biar dibalikin sama Allah Subhanahu Wa Taala. Saya lupa di mana duit saya, tahu hilang tahu diambil orang ini. Kata Imam Abu Hanifah, ambil air wudu, sholat 2 rakaat. Ini orang kesal. Ya Imam, saya minta tolong cari duit saya, apa suruh sholat? Udah ente sholat dulu, ambil air wudu, sholat 2 rakaat. Ya, akhirnya nurutin muridnya. Ya, ketika sholat datang saya. Diingatin sama saya duitnya di mana? Oh, dia taruh di sini. Lagi sholat keingetan duitnya, karena pikiran duit nih. Ketika setelah salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam Hanifah, makasih. Anda udah tahu ditaruh di mana? Langsung ingatnya lagi sholat, bayangin. Setan goda kita. Kata Rasulullah, setan ini ada di tubuh kita, yajri majrad dam, sama seperti aliran darah kita masuk tubuh kita, dia godain kita. Gimana caranya nih orang bisa gak khusyuk sama Allah? Coba kita sadar dah, ngakuin masing-masing dah. Sholat tadi 4 rakaat khusyuk nggak? Padahal kata Rasulullah, Allah terima sholat seorang itu tergantung kadar khusyuknya. Makanya kita kalau bisa jamaah sholat, jangan sendirian. Karena berkahnya jamaah itu, ya kalau satu khusyuk, yang lain ke bawah. Alhamdulillah nih. Oke, kita jamaah jangan sendirian mulu. Udah nggak sendirian, kagak khusyuk lagi. Jadi apa? Karena kalau kata kiai saya waktu di Jawa, ini sholat jamaah ibaratnya kayak kita beli jeruk. Kalau beli jeruk sekilo, dipilih nggak? Kalau nih kita beli jeruk sekilo, kita pilih kan? Pilih kan yang bagus-bagus. Ini bagus nih, wah ini kayak ada tapi dikit kan jadi, gitu kan? Cuma kalau kita beli setruk, kira-kira dipilih kan? Ya kelamaan belinya, nggak rapinya, beli setruk dipilih. Waduh, masya Allah. Sama kayak sholat jamaah, kadang saya gitu. Kalau sholat sendirian, mereka lihat-lihat. Agak khusyuk nih, kata dikit aja dah. Gitu. Ya cuma kalau jamaah, oh banyak nih, bagus semua khusyuk semuanya. Udah gitu. Ini hebatnya jamaah. Nah, makanya jangan sendirian sholat. Kalau kita telat, ajak teman-teman, sholat sama saya. Ya, wah saya gak sholat bang, gak apa-apa teman saya. Kalau perlu saya bayar, gitu. Saya traktir di kafe Betawi, gitu. Jadi sampai begitu harusnya kita ada orang-orang dulu nih, orang-orang soleh. Kalau nggak jamaah sakit, pusing, panas badannya. Dan kita nggak jamaah santai aja. Kadang kagak sholat aja masih santai. Ini orang-orang sekarang, orang-orang dulu jamaah itu penting banget ya. Sedih, mereka kalau nggak jamaah nangis, dosa, seakan dosa. Ya, nah kita coba ya, tanamin cinta sama jamaah, zuhur jamaah. Kalau bisa jamaah rame-rame silakan. Udah telat cari teman, sholat yuk gitu. Ya. Dan termasuk juga kata Rasulullah, termasuk orang yang dapat payung nanti di hari kiamat, dapat naungan dari Allah Subhanahu Wa Taala di padang mahsyar, itu adalah seorang muslim yang menolong saudaranya yang sholat berjamaah. Jadi kalau ada orang belum sholat jamaah nih, pengen jamaah sendirian dan teman, kita udah sholat, nggak apa-apa teman nih. Mau jamaahnya pakai saya teman ini. Teman itu dapat payung dari Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu, harusnya begitu. Kita kan nggak udah sholat, nggak mau. Capek, gitu kita. Nggak mau. Harusnya kita bantu. Dan kita cari-cari yang belum sholat nih. Bang, ayo bang, ini bang yuk. Sholat. Saya traktir dulu bang, Indomie. Ya saya, nggak apa-apa dah, temenin saya, gitu ya. Supaya jamaah terus kalau bisa begitu. Ya, apalagi di rumah ada istri kita aja istri kita jamaah. Kalau di masjid nggak sempat, di rumah jamaah, begitu. Ya, jadi ya ini kembali lagi cinta sama Al-Quran. Ini mukjizat Rasulullah terbesar dari Allah Subhanahu Wa Taala, dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kemudian termasuk juga rukun iman wal yaumil akhir, percaya sama hari akhir. Kalau
Kalau bahasa kita hari kiamat. Kenapa dikatakan yaumul akhir, hari terakhir? Karena habis itu gak ada malam lagi. Ya, jadi itu hari terakhir terang. Jadi matahari terbit dari sebelah, harusnya dari timur kan? Dari barat. Terbit dari barat, ya ke atas, balik lagi, baru ya terang terus habis itu. Baru udah dekat kiamat. Nah itu udah sejelek-jeleknya manusia. Sejelek-jeleknya manusia itu udah siap-siap ditiup dah tuh. Tiup trompet tuh Israel siap apa? Israel udah siap-siap aja tuh. Ayo gitu. Ya, udah mau dihancurin tuh dunia. Ya, ini adalah hari akhir. Dan ini terjadi ya nanti orang-orang yang beriman udah nggak ada sama sekali. Kalau ada sedikit di hati orang itu iman, ditiupkan hawa dingin oleh Allah Subhanahu Wa Taala, semua meninggal dunia. Jadi hari akhir itu orang-orang bejat semua dah kembali ke zaman jahiliyah lagi, orang-orang rusak semuanya. Makanya kita berlindung sama Allah, ya jangan termasuk orang-orang yang model begitu tuh, ya. Nah ini kemudian kenapa dikatakan hari akhirnya dengan hari kiamat? Arti kiamat itu dari kata-kata ya qama yaqumu qiyaman, berdiri, ya bangkit. Karena di hari itu setelah kiamat itu Allah akan membangkitkan kita lagi. Kita nanti bang, udah mati nih, ya. Ini semua bakal mati kan kita? Hah? Kan kita semua camat ya. Ya, kita semua camat nih, calon mati. Ya, mungkin abang duluan, saya belakangan nggak apa-apa. Saya belakangan abang duluan juga nggak apa-apa juga, boleh juga. Ya, ini mati ini kan rahasia Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, nanti kalau kita sudah meninggal dunia, ini pindah alam luar. Ada namanya alam barzakh, pindah nanti itu. Ketemu dan tentang mungkar nakir semua ketemu, semuanya ketemu. Para ulama beda pendapat. Apakah dia nanyanya pakai bahasa Arab atau bahasa masing-masing? Ada yang bilang pakai bahasa Arab. Kalau nggak bisa bahasa Arab gimana? Jawabnya amalnya yang ngebantu dia. Kalau amalnya bagus, dia bisa jawab di bahasa Arab. Ada pendapat sebagian ulama mengatakan enggak, bahasa masing-masing. Kalau orang Betawi, ya bahasa Betawi. Kamu siapa? Gitu masih gitu. Ya. Orang Jawa yang mau menjawab mereka sebagai ulama gitu tuh. Sebenarnya yang benar yang mana? Itu bukti baru meninggal. Ya tanya gimana saya juga nggak tahu. Ya alam bahasa seperti apa? Ditanya semuanya masing-masing. Kalau udah bisa jawab, wah tenanglah kita. Katanya dia nim karena harus silahkan tidur seperti tidurnya pengantin baru. Asik. Kalau bisa jawab. Bahkan banyak orang-orang soleh tanpa sengaja kuburan itu buka lagi baca Quran. Ditarik banyak cerita-cerita orang soleh seperti itu. Lagi nggak sengaja gali kuburan, lagi baca Quran di kuburan, lagi sholat nih. Nabiullah Musa ketika bertemu Nabi kita Muhammad lagi Isra Mi'raj, lagi apa dia Musa? Lagi sholat. Orang-orang sholat itu jangan kita pikir orang mati begitu aja, enggak. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran, wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan pernah sekali-kali kalian menyangka orang yang mati di jalan Allah itu mati seperti itu, enggak. Tapi mereka hidup di sisi Allah, bahkan dikasih rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang-orang soleh enak di kuburan, tinggal nunggu kiamat enak nih tenang. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang seperti itu nih. Nunggu kiamat aman di kuburan kita, ya tidur, tahu-tahu bangunnya ya pada mahsyar nih, gitu, enak. Atau merasakan nikmatnya ibadah di sana. Ya orang-orang soleh begitu. Jangan kita pikir mati udah mati, enggak. Bahkan Nabi pernah mengatakan tuh radu a'malakum ala asyaidikum minal amwat. Amal kalian akan diperlihatkan kepada kerabat kalian yang sudah meninggal dunia. Ya, fa in ra'au hasanan hamidullaha wastabsyaru kata Rasul. Kalau mereka melihat pada benar keturunannya nih, kita meninggal nih, anak kita pada rajin ibadah, ya, pada baik, pada akur, mereka bahagia, bersyukur sama Allah Subhanahu Wa Taala. Fa in ra'au ghaira zalik, katanya kalau melihatnya nggak begitu, kita tinggalin anak kita dugem, tuh, mabok. Ya zina, nggak pernah sholat, kan ada begitu tuh. Ya, alhamdulillah ada begitu. Ini mereka sedih kata Rasulullah. Dan mereka berdoa pada Allah, Allahumma la tumithum hatta tahdiyahum hidayatan. Ya Allah, jangan engkau matikan anak cucu saya sebelum engkau kasih hidayah sama mereka. Ini kalau punya orang tua yang soleh masih bisa doain kita. Ya, kalau orang tua kita orang tua bejat, ya boro-boro doain dia, lagi disiksa itu dipukulin sama mereka. Tapi kalau punya orang tua soleh didoain kita biar jadi orang benar. Makanya kata para ulama, jangan nyakitin orang tua kita, baik yang masih hidup atau yang sudah meninggal dunia. Kalau masih hidup, sahabat tanya, ya Rasulullah kalau masih hidup jelas kita bisa nyakitin. Kalau meninggal gimana kita nyakitin dia? Nyakitin dia dengan maksiat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita maksiat nih, orang tua kita tuh malu di sana.
lihat anak itu ya, ampun dah, gue sih maklum yang begitu maklum mereka ya Allah. Ya, hati-hati nih, jangan sakitkan orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Taat sama Allah Subhanahu Wa Taala. Nih, alam barzakh. Selesai alam barzakh belum? Nanti sudah kiamat, sudah hancur semua, orang-orang akan dibangkitin lagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dikatakan di sini, yuhsyarun nasu uratan. Semua manusia itu, nih ulama beda pendapat juga ya. Apakah mereka ini ketika dibangunin oleh Allah Subhanahu Wa Taala macam-macam kondisinya? Ya, ada yang mengatakan qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina. Wah, celaka nih, siapa yang bangunin saya dari tempat tidur saya? Ini yang di kuburan tidur. Ya. Lagi ada anak tidur kayak kita gitu, lagi mimpi nih ketemu mantan pacar. Tiba-tiba bangunin sama ini. Lu ada aja lu. Ya. Bangunin gua lagi lu. Lagi enak-enak gitu sama. Orang-orang yang di kuburan enak begitu. Ketika kiamat dibangunin Allah, ngomongnya gitu. Siapa sih yang bangunin nih? Nah, gitu lagi enak-enak. Ya, ada yang begitu. Ada yang mengatakan ya, yang ngomong begitu dikatakan hadza ma wa'adur rahman. Inilah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa shadaqal mursalun, dan telah benar para rasul. Ya. Ada juga yang mengatakan ya hasrata ala ma farratu fi jambillah fa wajhuhu yuswad. Ya, ada orang yang dibangkitin itu wah ketakutan. Wajahnya gosong, ngeri. Waduh, habis dan kuburannya udah habis. Apalagi nih, ini alam apa lagi nih? Itu ketakutan. Alhamdulillah kita termasuk orang begini nih. Ya, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang termasuk yang model begini nih. Ketika dibangkitin mengucapkan kalimat alhamdulillahilladzi adhaba 'anil hasan. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kesedihan dari kami. Nah, ini begini enak nih bangunnya nih. Ya, memuji Allah Subhanahu wa taala. Ada yang ketika dibangunin mengucapkan la ilaha illallah walhamdulillah. Ada yang nah, ya kita termasuk yang orang bagaimana tergantung amal kita nanti. Ayo sekarang kita pilih nih, masih hidup kita mau termasuk orang-orang gimana? Jangan cuma pikiran dunia mulu, yang senang mulu jangan. Kata Rasulullah, al-kayyisu man dana nafsahu wa 'amila lima ba'dal maut. Orang yang pintar, yang cerdik itu orang yang menahan hawa nafsunya dan beramal untuk persiapan ketika dia sudah meninggal dunia. Orang pintar begitu. Cari dunia silakan. Cuma jangan jadikan tujuan akhirnya. Itu cuma sarana membantu kita aja dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian kita dibangunin gimana? Yuhsyarun nas murata. Dibangkitin kita telanjang. Kenapa? Karena Nabi bersabda tuhsyaruna yaumal qiyamah hufata. Kalian nanti dibangkitkan di hari kiamat enggak pakai sendal, nyeker. Yang sekarang sendal mahal-mahal enggak dibawa, Bang. Ya. Orang-orang Cina tuh yang mati di kuburan pakai jas, kagak kepake telanjang semua, pakai nyeker semuanya, sendal sepatu copot. Udah dimakan itu kan, ya. Dimakan cacing, makan belatung segala macamnya. Kemudian urata telanjang tanpa baju kata Rasulullah SAW. Ya, nah ini satu riwayat, ya. Tapi riwayat lain Nabi pernah mengatakan, yuhsyaruna, ya apa? Innal mayyita yub'atsu fi thiyabi allati yamutu fiha. Satu riwayat yang mengatakan sesungguhnya para mayit itu orang yang meninggal dunia nanti dibangkitkan dalam baju yang dia pakai ketika meninggal dunia, dalam kain kafan. Nah ini dua riwayat berbeda nih. Gimana nih? Yang satu bilang Nabi bilang telanjang, yang pakai baju. Kata para ulama, ya ini riwayat sebenarnya gak bertentangan, cuma digabungkan saja kata Imam Ibnu Hajar. Mereka katanya ketika dibangkitkan, ya pakai kain kafan yang mereka pakai ketika meninggal dunia, kemudian setelah mereka pakai akan rontok semuanya. Akhirnya semuanya telanjang, kecuali orang-orang khusus yang Allah pilih termasuk para rasul, para anbiya. Nah ini baru mereka pakai baju kebesaran, ya. Nah ini orang-orang istimewa saja. Kita semua telanjang kan? Nggak ada tuh malu-maluan. Oh malu Ustaz, saya telanjang. Nggak pakai malu di sana. Yang ada pada ketakutan semuanya. Nggak ada kesempatan mikirin badan orang, nggak ada. Badannya seksi juga nih. Nggak ada tuh. Ya udah ngeri semuanya. Kita digiring sama Allah Subhanahu wa taala, kumpulin sama malaikat, sama binatang, sama jin satu tempat. Matahari dekatnya minta ampun. Ya panasnya minta ampun. Ya. Nah kemudian di sana itu kata para ulama orang kondisi beda-beda. Ya di padang mahsyar itu ada sebagian dari mereka ada yang ar-raqib katanya naik kendaraan. Nah ini orang-orang Masya Allah nih. Ya. Wa minhum masyi, ada yang jalan. Ya. Kaki dengan kakinya seperti kita biasa. Wa minhum masyi ala wajhi, ada yang jalan pakai wajahnya. Tergantung amalnya kata para sahabat, ya Rasulullah, gimana jalan pakai muka? Kan jalan pakai kaki kata Rasulullah.
Allah yang bikin ente jalan pakai kaki, dan Allah juga mampu bikin ente jalan pakai muka. Jadi saking jeleknya amal itu jalan pakai muka. Ya, insyaallah. Alhamdulillah. Kemudian ada sebagian dari mereka ya dibangkitkan ala suratul qirdah, seperti monyet. Siapa itu? Wahum as-sunnah, tukang zina. Nanti bangun seperti kayak monyet. Ya. Ada di antara mereka bangun seperti babi. Siapa itu? Akalatus suhat wal makas, yang tukang main judi, nipu orang tuh, bangun kayak babi itu semuanya. Ya. Ada mereka yang bangkit dalam kondisi buta. Siapa itu? Al-jahil fil hukmi, orang yang zalim dalam menentukan hukum. Para hakim, para penguasa tuh kalau yang nggak benar tuh sana buta kan. Ya. Ada yang juga bangun dalam kondisi tuli. Siapa itu? Yu'jab bi amali, orang yang heran, yang kaget dengan amalnya sendiri. Wih, kok baju ya sholat ini, ya paling juga gue ya. Nah itu tuh orang tuli itu, ya macam-macam nih orang nih, ya dalam kondisi yang berbeda-beda. Kemudian setelah di padang mahsyar, ini semua alam-alam gaib nih kita harus imani, karena berhubungan sama hari kiamat. Baru nanti ya dimulai hisab, penghitungan amal oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tergantung amal kita. Setelah amal kita ditimbang, selesai, loh kita ngelewatin yang namanya sirat, jalanan jembatan tuh yang di bawahnya jurang api neraka. Ya, mereka katanya ada yang sebagian mereka lewat jembatan itu kalam basar, sekejap mata doang nyampe. Ada yang gitu. Ya, ada juga yang model kalbarkil khatif, kilat yang menyambar. Nah, ada kayak flash tuh. Ada yang begitu. Ya, ada yang model karrihil asif, seperti tiupan angin. Ada yang begitu nyampe. Ya, ada yang kayak burung terbang, Allah kasih sayang. Ada yang kayak jarot, ada yang kayak belalang, ada yang begitu. Ada yang jalan kaki, ya. Ada yang lari, ada yang lompat-lompat, ada yang mesot-mesot kayak susah ngesot. Ada yang jatuh gelantungan. Ya Allah. Semua tergantung amal kita. Enggak ada yang nolongin, kagak ada. Anak kita, istri kita enggak bakal nolongin, boro-boro masing-masing semua sibuk. Ya, enggak ada tuh begitu. Semua sendiri masing-masing tuh. Ya Allah. Nih. Ayo dah, masing-masing mikir dah, kita mau yang gimana nih? Jangan enak-enakan dunia. Dunia ini sebentar doang kan, paling 60 tahun, 70 tahun. Sabar. Ikut taat sama Allah dan taat aja. Karena masuk kuburan aman akhirnya. Al-maut rahatul mu'min. Kematian adalah istirahat bagi orang beriman. Kalau kita di dunia baik, benar. Sabar aja dah. Teman ajak dugem, ntar aja dah. Dugemnya di surga aja ntar. Itu ya. Teman ajak mabok, minum khamar ntar, minum khamar di surga aja. Sabar aja dulu, ya. Ajak zina, anggapnya bini, ya. Tapi kan bini jelek, ya jelek-jelek apa dah, ya. Daripada yang haram, ya. Alhamdulillah minta ini, ya sabar aja deh, ya. Dunia memang begitu, tempat cobaan, ya. Darul imtihan, tempat ujian kata Rasulullah SAW. Nah, ya, kemudian setelah selamat baru dah surga itu, enak itu, ya. Pembahasannya panjang kalau surga. Yang terakhir termasuk rukun iman adalah wabil qada'i, ya. Khairihi wa syarrihi min Allah Ta'ala. Segala apa yang terjadi pada diri kita, yang jelek ataupun yang baik, semua atas kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sudah Allah tentuin semuanya. Termasuk apakah kita surga atau neraka, udah Allah tentuin. Ustaz, kalau gitu ngapain kita capek-capek? Ya kan? Kalau semua udah Allah tentuin nih, kan udah ketahuan sama Allah tuh. Ketika umur 4 bulan tuh disuruh catat tuh, ini orang syaqiyun am sa'id, orang yang bahagia sama orang yang celaka, udah tulis semuanya. Nah kalau gitu ngapain kita capek-capek? Ya kita kan dikasih akal sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nih orang ahli sunnah wal jamaah, tidak akidahnya nggak berlebihan, tapi juga tidak kurang. Ada sebagian akidah yang mengatakan, ya kaum Jabariyah mengatakan manusia ini adalah makhluk yang terpaksa. Ya mau sholat terpaksa oleh Allah, yang maksiat dipaksa juga oleh Allah. Jadi udah apa yang terjadi tuh dipaksa Allah. Ya kalau gini berantakan. Ente ngapain zina? Saya dipaksa Allah. Ya dipaksa Allah. Ente yang pengen. Ya, kenapa ente nggak sholat? Saya dipaksa Allah nggak sholat. Ya ente nya malas. Kan ente dikasih akal. Bedanya kita sama hewan itu dikasih akal, mikir. Ya kayak Carlton. Tahu Indonesia Lama Club. Mikir kata Carlton. Mikir, kita dikasih akal. Beda sama hewan, kita bisa mikir. Ya, ada yang juga berpendapat kita semua yang nentuin, Allah nggak ikut-ikutan. Semua yang kita kerjakan atas kehendak kita, bukan kehendak Allah. Ini juga berlebihan. Ya, seperti Syekh Zamakhsyari dulunya sebelum taubat nikah sama seorang
anak ulama besar, pengikut Ahlus Sunnah. Pendapat suaminya bilang semua yang saya kerjakan atas kehendak saya. Allah nggak ada ikut-ikutan, nggak ikut campur. Ya, kata istrinya, oh ya udah. Istrinya beda paham sama suami nih, ini beda keyakinan nih, ya beda aliran. Akhirnya kata istrinya, ya, memang malam pertama, ayo bang, kumpul dah sama suaminya. Ya, udah kumpul selesai, udah selesai kata anak bininya, lagi yuk bang, nah, diajak lagi. Ya, ronde kedua kira-kira bisa nggak? Ah, kedua masih bisa dah. Mau bangun lagi, ya, kumpul lagi sama istrinya. Udah selesai, bini bilang lagi uang ya. Waduh, handphone nih. Dijaga terus, ya kan? Kita nggak kayak perempuan tinggal lantang doang. Kita kan nunggu tegang dulu, ya. Ini nggak bisa tegang, ya udah capek. Apa jawab istrinya? Abang kan bilang semua yang abang kehendaki itu kehendak abang, bukan kehendak Allah. Sekarang juga bikin bangun, bisa nggak? Bikin bangun kemaluannya, coba bangun. Ya udah lepas tapi ada mau bangun. Berarti semua itu bukan kehendak kita, kehendak siapa? Allah Subhanahu wa taala. Akhirat obat teman, sadar kebuka pikiran. Jadi semua yang terjadi di alam dunia ini, bahkan di alam semesta ini semua atas kehendak Allah. Tidak ada daun yang rontok, hewan yang mati, yang makan, yang minum, semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita ada di sini kehendak Allah. Orang maksiat kehendak Allah. Tapi kita nggak boleh bilang begini ada sekian. Nanti kamu maksiat, ini kan kehendak Allah. Kagak. Ente mikir. Ini diutus Rasul disuruh milih, ini baik, ini nggak baik, ini halal, ini haram, mikir, milih. Ini yang diadab oleh Allah karena kita dikasih Rasul, dikasih pilihan supaya mikir masing-masing. Hidup itu pilihan. Ya, jadi orang akidah Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan kita semua yang baik, yang jelek dari Allah Subhanahu wa taala, tapi kita dikasih pemikiran akal oleh Allah, suruh milih mana yang baik, mana yang buruk. Ini ya, akan tapi pada hakikatnya apapun yang terjadi di alam semesta ini tidak keluar dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di kita nih. Bini saya kok jelek ya? Itu adik saya padahal enggak ganteng banget, gantengan saya. Kok bini cakep? Itu udah kehendak Allah. Nanti enggak perlu ngiri. Karena kalau kita ngiri, wah, stres kita hidup. Abang gua mobil cakep. Padahal dia kerjanya sama kayak gua nih. Kok dia rezekinya banyak kok dikit? Itu udah kehendak Allah. Ya, udah enggak usah kata para ulama, la yaksur kata Imam Haddad, la yaksur hammu ma qaddir yakun. Jangan ente sumpek, jangan ente galau karena setiap yang sudah Allah tentukan akan terjadi. Yang penting kita dalam segi dunia ini cari rezeki yang halal, usaha aja, doa, tawakal, sisanya tergantung Allah Subhanahu wa taala. Udah gitu aja deh. Sabar. Hidup itu antara sabar dan syukur, udah gitu. Dapat rezeki banyak syukur, kurang-kurangi sabar dunia. Ya, jadi hidup tenang jadinya. Ini rukun iman yang ada wajib kita imani, ya. Kita jadikan sandaran kita untuk beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk di golongan orang-orang yang ya muslim dan juga mukmin. Ini yang bisa saya sampaikan. Ya, mudah-mudahan ada faedahnya. Sebelum saya tutup, apakah ada yang mau bertanya baik sesuai tema atau di luar tema? Dipersilakan. Ada yang mau nanya? Silakan. Kalau enggak kita langsung tutup nih. Kita ke mall dah. Ada ya? Kadang-kadang kita baca suratul Fatihah. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga pengajian kita di siang hari ini bisa menambahkan ilmu yang bermanfaat untuk kita di dunia dan di akhirat, bisa menambah cinta kita, tambah dekat kita pada Allah Subhanahu wa taala, bisa menambah cinta kita, taat kita pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan Allah berikan kita umur yang panjang dalam sehat wal afiat, dalam taat pada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita diberi rezeki yang halal, yang berkah, yang cukup, yang baik, yang gampang, yang banyak, yang tidak menyusahkan kita di dunia maupun di akhirat. Allah berikan kita keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Allah jadikan istri kita istri yang salihah, anak keturunan kita yang salihin dan salihat. Allah beri kita kekuatan untuk berbuat taat pada Allah Subhanahu wa taala. Allah jaga diri kita dari bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah sampaikan kita, Allah berkahi kita di bulan Sya'ban ini, Allah sampaikan kita di bulan Ramadan, keluar dari Ramadan kita bersih lagi seperti bayi yang baru lahir dari perut ibunya. Nah, kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala, jika Allah ingin ambil nyawa kita, Allah berikan ajal kita mohon mati kita dalam husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alna wa la fina wa la ma'ana shaqiyan wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa 'adzabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.